Hari ini saya sudah mendapat surat sebagai pengakhiran dari masa CMB selama 3 bulan, dan dengan demikian maka sejak hari ini saya sudah bisa bebas murni. Dengan demikian sudah menjalani seluruh hukuman dan memulai hidup baru sebagai warga masyarakat biasa, sebagaimana warga masyarakat yang lain. Saya kira orang yang pernah di penjara, yang pernah berproses secara hukum, kembali ke politik itu hal yang biasa dan banyak yang berhasil. Karena apa? Ya mereka jangan dikaitkan dengan kasus yang pernah menimpanya, karena mereka itu sudah menjalani hukuman, sudah mendapatkan sanksi moral, sudah mendapatkan sanksi sosial, sudah juga mendapatkan sanksi hukuman. Jadi mereka kembali menjadi orang bebas, orang yang tidak bersalah. Sangat menodai politik di Indonesia, karena dari segi fatsun atau etika politik tentunya ini tidak pantas bahwa orang yang pernah koruptor akan kembali suatu saat ke dunia politik dan menjadi pejabat kembali. Nah, ini yang tidak elok. Secara integritas, secara moral, ya tidak bermasalah. Jadi filter pertamanya itu justru di partai politik. Baru nanti filter keduanya itu ya di publik. Jadi jangan lepas langsung ke publik, apalagi kemudian partai politik ya bukan hanya menerima tapi seolah-olah menarik kembali ya, meminta kembali untuk terlibat di dalam kancah politik. Alasan bahwa mereka punya kemampuan, mereka punya intelektualitas adalah alasan pembenaran bahwa mereka sesungguhnya masih menerima para ex-koruptor itu. Ya, saya meyakini ya kalau partai politik berbuat seperti itu terus, mengakomodasi ya kepentingan dari para kadernya yang pernah korupsi, maka partai politik tidak akan pernah berubah, masih akan menjadi, mohon maaf, salah satu epicentrum korupsi di Republik ini. Kisah ex-koruptor comeback ke politik, Andi Malarangeng Nazarudin Romi. Sejumlah mantan terpidana korupsi ini kembali ke kancah politik nasional usai menjalani masa pidana. Yang terbaru adalah mantan ketum PPP Romahur Muzi yang tampil lagi di acara PPP di Yogyakarta. Sebut saja elit Partai Demokrat Andi Malarangeng, ex-kader Partai Demokrat Muhammad Nazarudin, hingga ex-ketum PPP Romahur Muzi alias Romi. Setelah menjalani masa pidana dengan latar belakang kasus masing-masing, mereka muncul lagi di politik. Berdasarkan catatan detik.com, Kamis, Andi Malarangeng usai bebas menjalani masa pidana kembali berpolitik di Partai Demokrat dan menduduki jabatan. Romi pun kembali ke PPP tapi tak masuk struktur, sedangkan Nazarudin sempat terlibat KLB kendati telah dilimpahkan dalam bentuk mandat kepada Wafid Muharam sebagai kuasa pengguna anggaran. Andi Malarangeng langsung kembali ke politik dan aktif lagi di Partai Demokrat usai bebas. Pria berkumis tebal itu mengaku sebagai kader Demokrat dan tetap berpolitik. Dalam struktur Partai Demokrat yang saat ini dipimpin Agus Harimurti Yudhoyono, Andi Malarangeng menduduki jabatan cukup mentereng. Andi menjabat Sekretaris Majelis Tinggi Partai Demokrat yang kerap muncul di publik mewakili partainya. 2. Muhammad Nazarudin, ex-bendahara umum Partai Demokrat Muhammad Nazarudin bebas murni pada medio April 2020. Nazarudin dipidana kurungan selama 13 tahun untuk 2 kasus. Terkait kasus yang menjeratnya, Nazarudin telah menjadi JC dan mendapat remisi. Kasus pertama yang menjerat Nazarudin adalah kasus suap Wisma Atlet, di mana Nazarudin terbukti menerima suap 4,6 miliar rupiah. Divonis 4 tahun 10 bulan dan denda 200 juta rupiah dibebankan kepada Nazarudin pada 20 April. Kasus kedua Nazarudin berkaitan dengan gratifikasi dan pencucian uang. Dia divonis 6 tahun penjara dan denda 1 miliar rupiah karena terbukti secara sah dan meyakinkan menerima gratifikasi dan melakukan pencucian uang. Nazarudin sempat memberikan respons apakah balik ke politik nasional atau tidak. Menurut jawaban Nazarudin itu tidak memberi ketegasan. Beberapa waktu kemudian, nama Nazarudin muncul ke permukaan politik nasional karena terlibat dalam KLB Partai Demokrat di Deli Serdang. Nazarudin disebut-sebut menjadi juru bayar dalam kongres yang akhirnya ditolak Kemenkumham itu. Marzuki Haji yang juga terlibat KLB Partai Demokrat tak menampik bahwa Nazarudin juga berada di pusaran kubu itu. Namun Marzuki menepis jika Nazarudin dikatakan jadi bendahara umum seperti di Partai Demokrat waktu silam. 3. Muhammad Romahur Muzi, ex-ketua umum PPP Muhammad Romahur Muzi
bebas dari bui pada 2020 usai vonis 1 tahun penjara. Mahkamah Agung menguatkan vonis 1 tahun penjara terhadap Roma Hurmuzi. Pria yang akrab disapa Romi itu terbukti korupsi jual beli jabatan di Kementerian Agama. Vonis Romi disunat oleh Pengadilan Negeri Jakarta. Hukuman Roni berkurang dari 2 tahun menjadi 1 tahun. Lama tak muncul di publik, Romi terlihat di acara Muskerwil DPW PPP Daerah Istimewa Yogyakarta di Bantul pada Senin. Romi tampak duduk di depan audiens. Acara itu juga dihadiri Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan. Ketua DPP PPP Ahmad Baidowi mengatakan Romi hadir karena diundang oleh pengurus Muskerwil setempat. Romi duduk di depan karena sebagai pembicara dalam acara tersebut. Awi mengatakan Romi masih tercatat sebagai kader PPP sampai saat ini, hanya ia tidak masuk struktur kepengurusan. Pakai jet pribadi saat safari politik. Dada Anies Baswedan buat kampanye dipertanyakan. Ternyata sebelumnya sebuah video yang memperlihatkan bakal calon presiden dari Partai Nasdem Anies Baswedan menggunakan private jet saat melakukan safari politik. Video Anies Baswedan turun dari private jet saat melakukan safari politik, salah satunya diunggah oleh pemilik akun Twitter @datu_rajoangek pada Minggu 5 Desember 2022. Penggunaan private jet atau pesawat jet pribadi akhir-akhir ini kerap menjadi sorotan. Pasalnya, sejumlah private jet itu diduga merupakan milik oligarki. Private jet yang digunakan untuk mengantar jenazah Brigadir J ke Jambi, misalnya, diduga milik seorang pengusaha. Biaya perjalanan itu pun diduga merupakan support dari pengusaha. Gubernur Papua Lukas NMB juga diduga 3 kali melakukan perjalanan menggunakan private jet. Diduga, biaya private jet yang dipakai Lukas NMB berasal dari uang hasil korupsi. Meski biaya perjalanan menggunakan private jet tergolong sangat mahal, akun @datu_rajoangek menjamin jika private jet yang digunakan Anies Baswedan safari politik ke Padang bukanlah milik oligarki. Menanggapi hal tersebut, Wakil Ketua Umum DPP Partai Nasdem Ahmad Ali juga menilai tidak perlu ada yang dipermasalahkan dari bakal calon presidennya Anies Baswedan karena menggunakan pesawat jet pribadi. Menurutnya, penggunaan jet pribadi difasilitasi oleh Nasdem agar ada efisiensi waktu. Ia mengaku heran penggunaan jet pribadi yang dilakukan Anies malah dipertanyakan padahal itu merupakan hal yang wajar. Ali malah berseloroh jika Anies mungkin lebih baik naik unta dalam melakukan safarinya. Lebih lanjut, Ali mengatakan Nasdem memang sengaja memfasilitasi Anies dalam melakukan safari politiknya. Penggunaan jet pribadi salah satunya untuk mengefisiensi waktu. Analis politik, Anies Baswedan dipanggil KPK tapi SBY yang risau. Ada apa? Pemanggilan Anies Baswedan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi terkait dengan kasus Formula E awal September diduga membuat Ketua Dewan Penasehat Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono risau. Hal ini dinyatakan oleh analis politik Adi Prayitno saat berbincang di Apa Kabar Indonesia Pagi TV One, Jumat 23 September 2022.